Ini dengan Buce. Saat ini saya ada di Makassar, ya. Kebetulan ketemu dengan teman saya, Iya. Osko. Apa kabar, Osko? Puji Tuhan sehat, Kak Buce. Iya. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Saya perkenalkan juga dulu nih, Osko siapa? Osko ini adalah ketua alumni Jerman, ya. Dari itu hebat loh, orang-orang pintar-pintar semua itu dari Jerman, termasuk anaknya Habibie kan? Iya, Pak Ilham. Pak Ilham ya. Iya. Sekarang kok masih jadi? Saya udah selesai di tahun 2020. 2020. Iya, jabatan kita 3 tahun. Sekarang saya Dewan Kehormatannya. Dewan Kehormatan. Iya. Masih muda gini Dewan Iya, Kehormatan. gitu Pak. Dia Osko juga di diaspora ya. Iya, Dulu ya. Australia. Kau dulu diaspora Australia Iya. dan di Sekjen. Jerman. Sekjen ya. Mantap. Kau di itu juga kan di mana? Kadin juga. Saya di Kadin ya. Gitu. Bagian apa sekarang? Dulu saya di Eropa Rusia. Eropa Sekarang Rusia. saya di Asosiasi Penambang Nikel. Penambang nikel. Iya, Asosiasi Penambang Nikel. Tambah hebat nih. Iya, tinggal lah puji Tuhan. Kamu lagi on the way ke mana nih? ke Kendari. Kendari. Sini, ya. Terus kok bisa tiba-tiba kontak saya? di Ya mana? ini karena kita ngeliat kan the power of social media. The power of social media kan kita selalu zaman sekarang kita hidup harus banyak bernetworking, apalagi Gitu ya? masih muda. Iya. Kita lihat teman kita ada di Amerika jauh-jauh ke Makassar. Kita lagi mau ke Kendari, stop dulu di Makassar kan, Wah. jumpa kakak Buce dulu. Wah, Itu aduh. kan yang harus penting gitu. Thank you. Silaturahmi nomor 1. I know, ya. Persahabatan abadi kan gitu. I know, right? Dari Jerman kita Amerika ketemu di Makassar. Ya betul. Ini Jerman bagus ini ya. Amerika ketemu di Makassar ya. Ya. Nah, kira-kira apa? Jadi kamu sekarang di bisnis itu pertambangan sekarang. Ya, saya di pertambangan, Iya. pasir batuan, nikel. Luar biasa. Sekarang bisa mau ceritakan apa yang ini? Apa kira-kira yang update yang kita perlu tahu nih? Kira-kira gimana? Ya, update sekarang ini kan ke depan mungkin permasalahannya dasarnya adalah climate change. Ya. Kita itu dulu waktu saya sekolah di Jerman tahun 2004 sudah guru kita tuh mendoktrin bahwa kita itu kita berbagi zonasi dari wilayah pemerintahan. Ya. Tapi kita tidak berbagi atap. Kita berbagi atap. Ya. Artinya kita tidak berbagi wilayah kekuasaan, tapi kita berbagi atap. Artinya langitnya kita berbagi. Ya. Makanya ada namanya di dalam ini untuk ozon, untuk setiap hutan-hutan yang masih belum ini, pemerintah dunia tuh IMF, Paru-paru udara. paru-paru udara dunia, Paru-paru dunia, ya, itu memberikan juga karbon fee Ya. kepada negara yang masih banyak hutannya. Seperti Brasil ya. Ya, termasuk Indonesia, Indonesia masih. Aceh Aceh masuk. Aceh ada hutan. sampai iya banyak. Ah. Jadi sampai sekarang pemerintah Aceh itu masih mendapatkan karbon gitu. Kalimantan bagaimana? Saya kurang paham kalau itu. Oh. Kalau Kalimantan, cuman yang saya dengar kemarin itu kan Aceh. Ya. Nah, ujungnya adalah bahwa kita akan mengurangi seluruh dunia. Kita akan mengurangi yang namanya pemakaian dari energi fosil. Ya. Nah, kita akan memakai kepada mengarah seluruh dunia nih ya, bukan cuma Indonesia, mengarah kepada energi baru dan terbarukan. Ya. Atau energi yang clean and green. Ya. Green and clean energy. Sustainable ya. Ya. Nah, bukan yang lebih penting adalah green and clean. Green Karena dan clean. kalau green pasti clean, tapi kalau clean belum tentu green. Clean belum tentu green. Ya. Jadi Oke. green and clean energy sebutannya. Ya. Kenapa disebut begitu? Karena kalau dia green itu contohnya energinya seperti panas bumi, Oke. solar panel, Oke. itu green energy. Ya. Kalau clean energy itu seperti gas. Ah. Gas itu clean energy. Nah, kalau fosil itu batu bara. Ya, itu Ya. polusi. Betul. Kenapa Ya. dibilang gas itu clean energy tapi nggak green? Karena dia tidak terlalu ramah lingkungan, tetap diadakan pengeboran. Ya, gas. Sedangkan gas itu kan pengeborannya sampai 1 km di bawah perut bumi. 600 sampai 1 km. Jadi itu juga nggak terlalu green. Tapi kalau misalnya panas bumi itu kan dia tertutup. Jadi dia ambil panasnya aja, kemudian dia masukin lagi ke dalam bumi gitu. Jadi hanya panasnya aja yang dibor sampai 1 km lebih. Jadi sebenarnya yang paling green dan clean ini sebenarnya geothermal. Geothermal itu paling green and clean. Gitu ya. Iya, geothermal, terus kemudian solar panel, terus kemudian hydropower. Wow. Ya itu kan semua kan dari
semua dari alam. Kita hanya memanfaatkan gerakannya aja. Kita panas bumi, kita memanfaatkan panasnya aja. Nah, termasuk ke depan ini adalah produk dari end produknya. Kenapa kok orang-orang memproduksi banyak sekali produk yang memakai fosil energi ya? Karena kita ujungnya contoh mobil dan lain-lainnya semuanya masih tergantungkan dengan minyak. Iya. Nah, itu kan kotor. Ke depan Indonesia mempunyai banyak resources, natural resources yang dimana turunan dari baterai itu, komponen yang paling penting dari baterai itu adalah nikel. Nah, ini kita kembali ke nikel nih ya. Betul. Kita fokus ke nikel nih. Ceritain tentang nikel, terus terang gue tidak ngerti apa-apa. Katanya badan pesawat pakai nikel, bener nggak sih? Badan pesawat pakai aluminium. Pakai aluminium. Ya, jadi kalau namanya di Airbus itu, ya, namanya sandwich, dia lapisannya. Ada lapisannya. Ada 5 lapisan. Okay. Ada aluminium, karbon, aluminium, karbon, aluminium. Itu Ya. tadi saya Ya. menyampaikan ini bahwa ini senyawa metal Ya. yang tidak menghantar listrik. Penting itu ya, kalau tidak dikena di pesawat bisa kena petir. Kesetrum gitu. Kalau pakai besi ya repot. Iya, Berat gitu. juga kan, berat. juga. Iya. Nah, kalau nikel itu baterainya. Iya. Baterai. Jadi Ja- baterai yang ada di yang bertahan lama itu, baterai itu bahan dasarnya adalah nikel. Baterai listrik ya. Nah, apa bedanya? Itu kan ada baterai di kita di LA itu ada baterai murah, nanti 2 bulan kemudian habis. Itu juga pakai nikel enggak? Enggak. Enggak, itu enggak. Ya. Itu pakai apa? Maksudnya kalau handphone kita yang pakai rechargeable ya. Ini yang Bisa baterai recharge. biasa itu loh, yang ini yang apa yang double A, double 3. Oh, double tree itu ya. Ya itu kayaknya nggak pakai nikel ya dia. Soalnya kita taunya adalah yang dibuat listrik yang recharge, yang bisa di recharge. Oh, yang pakai nikel itu yang bisa di recharge, Iya. kayak di handphone. Iya. Ah. Makanya Tesla dan Tesla mobil bisa listrik, iya semuanya Itu bisa semua di nikel? Iya, yang rechargeable. Nah, saya kan dari environment engineer, kan? Iya. Nah, kita ini ada ini. Nah, nikel itu gimana recyclingnya? Itu kan logam berat kan? Iya, itu Kalau logam misalnya berat. habis baterainya di apa? Apa bisa bagaimana diapain? Nah, di dalam baterai itu kan banyak komponennya. Iya. Jadi pasti ada Fe, Betul, dan lain-lainnya, betul. ada Iya. lithium dan nah ini semua ini kalau mereka harus dilumerkan lagi kembali, Ya. baru dipisahkan lagi senyawanya tersebut. Oh, begitu. Iya, makanya kan kalau misalnya di luar negeri baterai itu khusus kan? Khusus, iya. Jarum suntik itu khusus kan? Kenapa? Ya karena lebih mudah dalam prosesnya nanti. Artinya gini, pemisahannya. Contoh kan kalau jarum suntik kan berbahaya. Iya. Ya kan ada bekas AIDS atau bekas Betul, apa kan betul. penyakit kalau orang, nah itu kan tinggal langsung dipanaskan, dileburkan. Termasuk juga baterai. Yang logam-logam ini yang masih bisa di recycle rata-rata dipisahkan. Kenapa? Karena kan susah kalau dia masuk sama sampah lainnya, ya. Nah, makanya kalau baterai dia punya khusus baterai. Iya kan? Kan beda kan? Coba lihat deh. Kan baterai sama Coca-Cola nggak bisa digabungin jadi satu. Iya kan? Coca-Cola kan can itu khusus dia. Karena dia punya materialnya berbeda. Nah, Dan bisa meledak juga ya kalau misalnya iya. ya. Digabung gitu. Kenapa bisa meledak? Apa ada unsur apa dalam itu? Saya kurang paham ya kalau bisa di baterai yang gitu. Iya. Saya paham cuman kan kalau ngomong Tentang nikelnya. kalau di Jerman ini kalau kita nggak tahu jangan ngomong. Oh, gitu. Kalau kita setengah tahu Setengah tahu harus jangan ngomong. tahu. Harus tahu. Iya. Ya? Jadi Maksudnya pasti. harus tahu menjelaskan dari hulu sampai hilirnya gitu. Kenapa bisa meledak? Kan gitu. Nah, yang kedua pertanyaannya, apa kabar dengan alumni Jerman? Gimana nih? Ada kegiatan apa? Gimana dengan program pesawatnya itu? Kemarin diaspora mensupport putranya Pak Habibie kan mau buat pesawat. Iya. Katanya dananya kan patungan dengan ini. Kita semua ikut nyumbang loh. Bukan nyumbang, kita tanam saham situ. Tapi tidak kedengaran berita. Tahun berapa tuh? Diaspora waktu itu Pak Habibie datang di diaspora conference kita yang CID 3 kayaknya. Tahun berarti 6-8 tahun lalu. 2017 ya? 2015 datang tuh waktu itu Beliau iya waktu dari Jakarta kan ya? kamu ada Ya, saya ada itu. iya kita sama Iya, Waktu iya, itu kan iya. dibuka bagi siapa diaspora yang mau nanti fotonya ditaruh di badan pesawatnya. Iya. Kamu ada dengar itu gimana? Ya kan itu hari kan permasalahannya masalah fundingnya ya. Iya betul funding. Investmentnya memang susah sekali. Tapi saya sih melihat perkembangan pesawat kita ya nggak cuma hanya itu, memang harus ada selain dari investment aspek juga kan skill aspek, udah banyak ya aspek-aspek lainnya, tapi yang paling penting adalah political aspek ya.
Ya, ini kan goodwill-nya. Ini kan kita harus tahu nih. Jangan kan ngomongin itu dulu, kita ngomongin tentang mobil made in Indonesia juga belum. Ini kayak SMK kan, itu sampai sekarang juga kita kan menunggu. Nah kenapa kok SMK mobil? Dulu Pak Dahlan Iskan juga kan ada banyak mobil tuh. Ya mobil. Kenapa sekarang mau bikin lagi mobil listrik kan gitu, motor listrik. Ini kan ada politik industrial political juga, ada negara sebagai politik juga bagaimana bisa memperjuangkan ini secara terarah. Dan itu penting itu. Karena kan kita sebenarnya waktu zamannya Pak Jokowi di Solo itu kan udah ada namanya SMK. Sudah ada ya? Iya. Jadi sama kayak pesawat maksud saya. Pesawat juga kita tuh capable. Iya. Capable untuk melakukannya, membangunnya capable juga. Jadi contoh Pak Habibie yang itu almarhum mampu dan punya tim. Nah sekarang bagaimana negara kan nggak bisa dia sendirian. Gitu ya. Iya nggak bisa dia sendirian. Kan harus ada goodwill dari pemerintah. Ya. Yang kita pertanyakan kalau pesawatnya, apa kabar dengan proyek pesawat ini gitu. Nah ini juga gimana, apa kabar dengan proyek mobil Indonesia ini? Sama semua, endingnya di ujung. Yang disalahkan adalah investmentnya. Padahal menurut saya investment itu gampang, betul nggak? Dulu China, kita nggak usah ngomongin China lah, kita ngomongin Korea Selatan ya. Karena China terlalu besar. Kita ngomong Korea Selatan ini tiap tahun 90-an. Aduh mobilnya jelek-jelek. Saya ingat Kia tuh, tahun 99 Kia tuh kayak kotak sabun di Indonesia, cuma kotak doang, tipis sekali, jelek lah gitu. Tapi mampu dia, sehingga sampai sekarang mobil-mobil Korea Selatan, Kia dan lain-lain tuh keren kan? Mazda, segala itu kan. Mazda Korea Selatan bukan ya? Mazda Jepang ya? Iya. Apalagi yang Korea apalagi selain Kia? Hyundai, iya. Hyundai. Itu kayak sekarang tuh keren banget, sekarang tuh lagi happening yang Hyundai yang besar tuh. Nah, jadi pesawat kita waktu CID3 itu waktu itu saya pernah bicara sama Pak Ilham Habibie. Pak Ilham sampaikan kepada saya tuh bahwa ini fundingnya kan gimana. Padahal ini keren loh, teknologinya bagus tuh. Pakai propeller dan bagus. Saya dengar kalau udah jadi rencananya banyak yang udah mau beli nih. Iya. Kita sekarang cukup maju di dalam bidang industri persenjataan. Iya. Senjata kita, tank kita banyak ekspor. SS1, SS2, tank-tank kita banyak di mobil-mobil itu bisa diekspor. Nah, kan berarti kan sebenarnya Indonesia bisa sebenarnya. Tapi mau nggak untuk fight dalam industri, political industri ya? Memang Osco ini selalu mempunyai info-info yang update. Makanya saya langsung todong untuk kita interview ini. Dan orangnya memang sangat rapi. Jadi saya udah berani nanti orangnya harus tertata semuanya. Enggak lah, ini berantakan Itu ini. rambutnya tidak ada boleh satu yang berdiri rambutnya. Ya aduh, enggak. Tapi saya senang sekali. Terima kasih, Terakhir ya. kamu ke LA kapan? Tahun 2018 ya. 2018 ya. Udah lama sekali nggak jumpa, 4 tahun kita. I know right? Ya. Kapan ke LA lagi? Soon. Setelah nggak tahu kapan ini pandemi ini berakhir atau Nanti kalau ada artinya nggak perlu kita repot-repot dengan ini protokol COVID itu. Tapi sekarang lumayan loh. Sekarang nggak usah itu lagi. Nggak usah karantina. Ya. Kemarin nggak ya? Jadi masuk langsung ya? Sampai di Bali. Saya nggak tahu ya karena saya dijemput VIP jalur VIP, tapi saya nggak tahu apakah karena jalur VIP-nya atau memang semua orang itu, tapi saya enggak. Jadi saya tiba jam 1 di Bali, jam 8 saya berangkat ke Makassar. Puji Tuhan sih, dia melalui ada VIP sih kali ini, jadi saya tidak ini. Harusnya ada kali sedikit kali. Bukan. Saya terbang kemarin. Iya. Saya dari hari Senin saya terbang. Dari? Udah nggak perlu antigen lagi. Dari Jakarta. Saya ke Morowali. Iya nggak perlu. Nggak perlu lagi antigen. Ya sudah di longgarkan gitu ya. Oke, terima kasih banyak Osco. Ini sahabat saya Osco. Makasih senang banyak, sekali. Orang penting nih. Ya, enggak Ketua lah, alumni ini Jerman, men. Alumni Enggak. Jerman, terus di Kadin, terus di mana lagi? Iya. Waduh. Saya di asosiasi nikel APNI namanya APNI. Wah, ada namanya gitu ya. Asosiasi Asosiasi Nikel. Penambang Nikel Indonesia.
Dulu naik gaung batu bara, sekarang nikel ya. Iya, iya enggak. Pokoknya kita bekerja saja. Iya kan? Berbuat saja. Jangan terlalu banyak bicara. Oke, bye bye. Yo, bye.